kontribusi atau peran kampus dalam membangun SDM di ya, tempat peran kampus dalam membangun SDM daerah ya. Yang jelas kampus itu atau perguruan tinggi itu tidak lepas dari 3 atau tridharma perguruan tinggi ya. Yang pertama adalah pendidikan itu atau pembelajaran. Yang kedua adalah pengabdian di masyarakat. Yang ketiga karya tulis atau karya ilmiah. Jadi jelas tentu dengan kita membangun perguruan tinggi, kita memberikan kontribusi mencerdaskan anak bangsa lewat memberikan ilmu-ilmu baik sosial, umum, agama. Itu yang pertama. Jelas kontribusi itu kontribusi yang sangat-sangat diutamakan, keilmuan. Yang kedua, kontribusi dalam bidang karya tulis ilmiah. Orang tidak saja hanya bisa mengetahui, tapi bagaimana dia bisa memberikan manfaat lebih dalam bidang karya ilmiah, karya tulis. Contohnya mahasiswa atau manusia-manusia muda mengikuti pendidikan di kampus, samping mendapatkan ilmu, dia juga dituntut untuk bisa memberikan sumbangsi ilmu dalam bentuk karya tulis. Ya kan? Mereka disuruh untuk menulis proposal, kemudian lagi menulis penelitian, begitu kan, hasil penelitian. Kemudian peran yang ketiga adalah manfaat yang diberikan dalam bentuk pengabdian masyarakat. Tentu dengan banyaknya mahasiswa yang kita sebar di masyarakat dalam bidang agama, sosial, nah kemudian lagi kegiatan-kegiatan yang bersifatnya pembinaan terhadap masyarakat, itu nyata sekali adanya. Itu 3 peran itu yang paling utama. Dan juga 3 manfaat besar itu yang diberikan. Menarik sekali Pak ya. Terus selanjutnya Pak, dalam membangun sebuah kampus di daerah itu mengapa perlu adanya pembangunan kampus di daerah untuk membangun sebuah SDM? Ya, karena wadah daripada pendidikan itu adalah kampus. Kampus dia lebih notabene dikenal tempat belajarnya mahasiswa-mahasiswa atau orang yang sudah tamat belajar tingkat mengatas. Itu untuk melanjutkan pendidikan tamatan SMA, SMK atau madrasah aliyah, mereka harus punya tempat belajar untuk meneruskan disebut dengan kampus. Kampus ada tempat sekolah tinggi, ilmu apa yang mereka ikuti gitu. Nah, selanjutnya dari Kiai sendiri sebagai pendiri kampus, apa saja Pak Kiai yang menjadi kendala dari Pak Kiai itu sendiri? Ya, karena saya adalah sebenarnya pelaku tunggal. Tunggal dalam yayasan. Kenapa saya sebut pelaku tunggal? Karena yang bisa diajak berkontribusi untuk kebersamaan itu masih sulit. Mungkin ada kepentingan lain atau mungkin kurangnya sifat kepercayaan atau lebih mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok. Itu masih kurang, harus kita bangun lagi sifat kebersamaan di Kabupaten Pali khususnya, gitu kan. Karena kenapa saya pelaku tunggal? Saya punya yayasan, sebenarnya yayasan itu simbolis saja. Pelaku intinya adalah saya sendiri. Tentu kendalanya banyak sekali. Kendala keuangan, kendala SDM. Nah, SDM inilah yang menjadi kendala besar. Kalau uang bisa dicari, tapi SDM itu yang sangat-sangat sulit untuk dipaksakan untuk mendapatkannya. Kendalanya satu, keuangan jelas karena kita mandiri, kemudian lagi belum adanya kontribusi dari pemerintah untuk apa yang sudah kita lakukan di Kabupaten Pali, terutama membangun pondok pesantren, terkhusus perguruan tinggi itu yang sudah 3 tahun berjalan masuk 4 tahun ini kan, belum ada kontribusi dari pemerintah. Berarti Pak Kiai bisa dikatakan SDM di Kabupaten Pali ini belum memadai Pak Kiai? Di antaranya begitu. Terbukti dosen-dosen kita ngambil dari luar. Dosen kita ngambil dari luar. Kebetulan saja ada beberapa yang dari kita sendiri. Alhamdulillah cuma kebetulan dia ngepasi kan. Ya, benar. Nah, mereka dan itu sebuah peluang bagi mereka untuk lebih maju lagi. Tentu dengan mereka menjadi dosen
harus meningkatkan kualitas SDM Kualitas dengan sendirinya itu, alhamdulillah. Lalu bagaimana harapan Bapak Pak Kiai sendiri sebagai ketua yayasan sekaligus ketua pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pali, apa harapan untuk anak-anak muda dan SDM selanjutnya? Ya, saya berharap dengan apa yang sudah kita perjuangkan adalah kepada para anak-anak muda, kemudian terutama kepada para santri, para mahasiswa itu sendiri adalah ayo manfaatkan waktu sebaik-baiknya di masa sekarang atau di masa saat kita sedang belajar untuk betul-betul menjadi pelajar yang baik, untuk betul-betul memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin untuk mengelola diri, mengelola SDM pada dirinya sendiri, baik tingkat keilmuan, tingkat sosialnya harus tinggikan, akhlakul karimah, terutama bidang keilmuan untuk manfaat diri sendiri, agama dan bangsa. Karena pada dasarnya SDM itu adalah Faironas angfa'uhum linnas, sebaik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tanpa ada SDM, apa yang harus kita berikan kepada orang lain? Menarik sekali. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin itu yang ingin kami tanyakan kepada Bapak Kiai. Terima kasih Pak Kiai atas jawaban dan waktunya. Ya, siap Pak Kiai. Oke, itu cukup ya. Ya, Assalamualaikum.